Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, sehingga layaklah pada pagi hari ini kita naikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan di hari yang baru ini, Engkau rindu mencurahkan berkat-Mu yang baru kepada kami. Terima kasih untuk setiap perkara yang boleh terjadi dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan untuk mengucap syukur, sebab segala sesuatu Tuhan rancangkan bagi kebaikan kami. Ini kami Tuhan, kami memberi hati kami, seluruh hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan yang memimpin kami sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah melalui puji-pujian yang kami naikkan, nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah kami juga rindu Tuhan sendiri yang berfirman bagi kami, sehingga kami boleh terus mengalami tuntunan penyertaan Tuhan. Agar dalam hidup kami ini Tuhan, kami tahu bagaimana kami harus berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami memberi segala yang terbaik melalui ibadah kami bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Oh haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa lagi. Bapa Surgawi, terangilah hati dan pikiran kami.
Biarlah kami Tuhan mendapatkan karunia-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang di dalam jalan-jalan hidup kami. Kami percaya firman Allah itu hidup, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu sebabnya kami menyambut firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, pagi ini saya sebut Blessed Friday morning. Hari Jumat pagi yang penuh berkat Tuhan. Di screen mungkin kita lihat cover daripada khotbah ini. Ada satu pemandangan di situ ya, gambar di pagi hari, matahari terbit, cerah suasananya, cuacanya bagus. Ada gunung agak jauh di ujung sana, dan di dekat sini ada sawah, ada padi, ada pohon-pohonan hijau, sejuk pemandangannya, indah. Nah, dari judul ini kita mau merenungkan firman Tuhan, yaitu jangan biasakan mengeluh. Saudaraku, tidak pantas di sini kita dengan pemandangan yang indah, cuaca yang bagus, panen sudah di depan mata, mengeluh pula, kan tidak cocok ya. Tidak cocok mengeluh di situ. Hidup kita adalah hidup yang penuh berkat. Hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Jangan biasakan mengeluh. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, kita buka firman Tuhan. Saya pilihkan nats dari tulisan Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27. Kita baca dalam terjemahan dua versi. Pertama, terjemahan yang biasa kita gunakan yaitu disebut TB, dan FAYH, firman Allah yang hidup. Kita mulai dari TB. Ayat ini berbunyi, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dalam versi FAYH, hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau mengeluh dan berkata, Tuhan tidak mengetahui kesukaranku, dan ia tidak adil terhadap aku. Ya, saudara yang dikatakan, ada orang yang punya kecenderungan selalu mengeluh, saudaraku. Selalu mengeluh, protes, ya, bersungut-sungut. Dan kalau menjalani hubungan, dia masuk selalu dalam relasi yang menuntut. Menuntut, saudaraku, ya. Sudah lama ada penggambaran dua jenis binatang. Satu adalah kupu-kupu, binatang yang kedua adalah lalat. Kupu-kupu bagaimanapun dia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari taman bunga, mencari pohon-pohon yang daunnya bagus-bagus gitu. Tapi lalat selalu kecenderungannya kemana, saudaraku? Ke tempat di mana ada sampah, tempat bau, tempat kotor, tempat yang sumpek gitu ya. Biarpun dia dilepaskan, katakanlah kita tangkap lalu kita lepaskan di taman bunga, nah, di sekitar taman bunga itu dia akan cari di mana tempat yang bau gitu ya. Selalu dia ingin hal yang buruk. Tetapi kupu-kupu selalu ingin yang terbaik, saudaraku. Ada orang yang selalu saja mengeluh, saya bilang. Selalu protes, untuk apa saja. Dia protes orang, dia komplain orang, dia protes cuaca, dia protes situasi, dia protes keadaan, ya. Ada saja yang dikeluhkannya. Seolah tidak ada orang yang benar di matanya. Tidak ada situasi yang baik yang dapat disyukuri gitu ya. Tidak ada hal yang pantas untuk membuat saya kagum, menikmati kehidupan gitu ya. Selalu kecenderungannya di tengah pesta pun keluhan. Di warung makan pun, di restoran pun keluhan. Di tempat yang menyenangkan pun, di mana orang sedang menari, sedang dansa, dia mengeluh. Ada orang yang selalu begitu. Waktu matahari terik dia mengeluh. Waktu mendung dia mengeluh. Dingin dia mengeluh, panas dia mengeluh, sepi mengeluh. Mana pada kemana orang-orang katanya. Begitu rame, aduh berisik katanya, banyak sekali orang. Mana yang betul gitu ya? Mana yang betul?
Stop mengeluh saudaraku. Sama-sama katakan stop mengeluh. Ya, saya tidak ingin berkhotbah tinggi-tinggi lagi ya saudaraku. Saya ingin sederhana saja, tapi kita lakukan saudaraku. Ya, jangan berkecenderungan menjadi orang yang suka mengeluh. Nah, ayat yang kita baca tadi, di situ Nabi Yesaya menyoroti keluhan umat Israel. Umat Israel yang sedang berada di negara Babel, mengeluh mereka di sana. Apa saja dikeluhkan. Ya, melalui khotbah dan tulisan Nabi Yesaya sebetulnya, dia sedang berbicara kepada umat Israel yang mengeluh di tengah penderitaan di negeri Babel. Rasanya pantas mengeluh dengan keadaan penderitaan? Ya, bagi banyak orang mungkin itu alasan yang tepat untuk mengeluh. Tapi tragis saudara. Tragisnya di mana? Bukannya mereka insaf, mengapa mereka terbuang ke Babel. Dia tidak menyadari kenapa harus terdampar di sana. Ialah karena dosa mereka. Ialah karena kedegilan hati mereka. Ialah karena suara nabi-nabi yang mengingatkan tidak didengarkan oleh raja, tidak didengarkan oleh petinggi, tidak didengarkan oleh rakyat. Tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka tetap membangkang, mereka mengeraskan hati, berlaku seenaknya, bahkan memenuhi Yerusalem dengan situasi berhala, saudaraku. Menyembah berhala, hidup seperti orang menyembah berhala. Dan dalam keadaan itu mereka mengalami kemerosotan sampai negara Babel dapat menaklukkan dan menawan mereka. Membawa mereka ke negerinya. Mereka tidak sadar itu. Ketika mereka berada di penderitaan di negara Babel, mereka mengeluh. Keluhannya tadi berbunyi, mengapa engkau berkata, kata Nabi, mengapa engkau berkata begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tuhan tidak mempedulikan kami, kira-kira gitu. Nah, jadi mulai ya mengeluh ya kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Bahkan dikatakan hakku tidak diperhatikan Allahku. Nah, ini bicara hak mereka saudaraku. Hak. Hak apa? Hak itu selalu berbarengan dengan kewajiban. Itu yang kita tahu kan Bapak Ibu ya. Hak selalu berbarengan dengan kewajiban. Kewajiban mereka sebagai umat sudah dijalankan belum? Menuntut hak, melalaikan tanggung jawab, itu adalah bagian daripada sifat kekanak-kanakan saudaraku. Coba kita lihat pada umumnya anak-anak. Dia selalu akan mengutamakan haknya. Dia tidak menjalankan kewajiban atau mungkin belum memang dibebankan kewajiban di rumah kita. Mereka hanya menerima haknya, disayangi, dikasih makanan, dinina bobokkan, dipedulikan, diurusi begitu rupa. Ya namanya anak-anak. Bahkan anak-anak kadang-kadang memegang mainan milik temannya, dia merasa berhak atas mainan itu. Dia melihat hal yang dia sukai, dia merasa berhak atas apa yang di depan matanya itu. Tidak ada kewajibannya katakanlah dia beli misalnya. Enggak, dia pikir itu milik dia. Dia pinjam, dia permisi misalnya. Dia tidak perlu begitu. Namanya anak-anak. Jadi sebetulnya keluhan daripada umat Israel di tanah Babel ini menggambarkan atau menunjukkan secara langsung bahwa mereka masih kanak-kanak rohani. Kalau dewasa rohani saudaraku enggak mungkin mereka akan berkata mengapa hidupku tersembunyi dari Tuhan. Tidak pernah Allah itu menutup mata terhadap kita. Tidak pernah dia meninggalkan atau melupakan kita. Dan mengapa mereka berkata, hakku tidak diperhatikan Allah. Allah tidak pernah tidak adil. Apa yang dijanjikan pasti ditepati. Dia selalu memberikan yang terbaik. Hanya gagalnya di pihak umat Israel itu. Atau kita zaman sekarang ini saudaraku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang komplain melulu tidak akan kehabisan hal. Ada saja hal yang mau dikomplain. Tidak akan kehabisan orang untuk dikomplain. Bahkan kalau orang yang dikomplainnya ini sekarang, katakanlah sudah pindah ke pulau lain, sudah pindah ke negara lain, atau tidak ada lagi sangkut paut dengan kehidupan dia, sudah putus hubungan, sudah unfriend, misalnya tidak ada lagi kontak, sudah lost kontak itu, dia akan mencari orang lain lagi untuk dikomplain. Bahkan sekalipun orang yang dia suka komplain dan tidak suka itu sudah meninggal, nanti dia akan cari lagi orang lain yang akan dia tidak sukai.
yang menjadi sasaran daripada komplain dia. Tidak ada habisnya hal yang akan dikomplain, tidak ada habisnya orang akan dikomplain, keadaan pun. Ya, keadaan seperti tadi saya bilang, dingin salah, panas salah. Saya sebut ini watak keras. Watak keras yang bagaikan benalu yang melilit hatinya. Tanpa sadar dia sebetulnya telah berwatak yang keras. Kenapa keras? Kalau dia lembut saudaraku, dia akan bisa menerima keadaan yang berbeda. Situasi sementara yang tidak sesuai harapan. Tapi karena keras, dia merasa haknya dia berhak atas ini dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita telisik ini ya, ini kita perenungan ini saudaraku. Perenungan. Orang bisa saja giat dalam aktivitas keagamaan dan bahkan di dalam keagamaan itulah dia menjadi konteks melancarkan keluhan demi keluhan. Rajin ibadah. Berhentikah dia mengeluh? Enggak. Bahkan keluhan dia di seputar ibadah itu nanti. Dia akan berkata khotbahnya terlalu panjang. Kalau dipendekkan, ada lagi hal yang dia bilang. WL-nya tidak agresif membawa kita ke dalam penyembahan. Musiknya terlalu keras. AC-nya kurang dingin. Apalagi orang-orangnya kurang mempedulikan aku. Terus dalam suasana ibadah pun dia akan mengeluh juga. Ibarat tadi sudah di sawah. Sawahnya sudah, padinya sudah menguning, udara sejuk. Mengeluh juga saudaraku kalau mau mengeluh. Mengeluh. Ramai mengeluh, sepi mengeluh. Terus dalam konteks apapun dia akan tiada berhenti untuk mengeluh. Kenapa? Sudah diliputi hati yang keras itu. Dibelit dia oleh benalu tadi. Nah, kalau misalnya mengeluh saja di dalam suasana ibadah, dalam aktivitas keagamaan. Saya sebut itu sebetulnya orang seperti itu adalah pelanggan kalau di gereja ya. Pelanggan di gereja. Kalau tukang keluh saudaraku di gereja, itu pelanggan, bukan jemaat sebetulnya. Kenapa saya sebut pelanggan? Ya kalau pelanggan memang pendekatannya, kalau produknya tidak sesuai harapan, komplain. Deliverynya tidak sesuai janji, komplain. Bahkan ongkirnya tidak dapat juga dia bisa komplain. Paketnya kurang bagus, dia komplain. Namanya komplain. Kita makan di restoran kurang cepat, kita bisa komplain. Kurang enak bisa kita komplain karena kita pelanggan di situ atau kita tamu di situ. Nah coba kita bawa sekarang dalam suasana rumah kita sendiri. Kenapa kita berkeluh kesah di rumah? Apakah kita tamu di situ? Apa kita pengunjung di rumah itu? Kita komplain rumah kotor, piring berantakan. Kenapa mau komplain saudaraku? Apakah saudara tamu? Apakah saudara pelanggan di rumah itu? Saudara, di dalam gereja pun banyak orang yang seperti itu. Tiada hentinya mau mengeluhkan orang lain dan suasana saudaraku. Saya sebut orang seperti itu adalah pelanggan atau penonton. Namanya penonton kan. Kalau lihat tanding bola itu kan seringkali penonton lebih ahli mengomentari saudaraku. Namanya penonton. Coba kalau dia main, ya lari berapa langkah aja mungkin sudah ngos-ngosan. Tapi kalau komentar sih lancar. Nah itu maksud saya di gereja dan di rumah kita bukan penonton. Amin saudaraku. Kita pemain di dalam lapangan. Nggak perlu mengeluh kita saudaraku. Kita bukan tamu. Kita bukan, boleh dibilang ya memang kita raja. Tapi janganlah kita merasa saya raja di rumah ini. Kalian harus melayani saya. Saya raja di gereja ini. Saya harus dilayani sebegitu rupa. Oh tidak. Saya sebut kita di gereja adalah anggota. Saya tertarik seorang kawan mengupas ya. Mengupas. Kenapa katanya tentara ataupun polisi. Katakanlah laskar gitu ya. Menyebut orang-orang di bawah dia itu. Anggota di bawahnya itu disebut anggota saudaraku. Bukan anak buah. Kalau di perusahaan-perusahaan kan suka bilang, bos-bos itu bilang, ini anak buahku gitu. Kalau di tentara kan tidak disebut anak buah, disebut anggota. Beda dong pendekatannya. Kalau anggota dia menjadi bagian saudaraku. Menjadi bagian saya. Tanpa dia saya tidak lengkap, tanpa saya pun dia tidak lengkap. Namanya anggota tubuh gitu, satu tubuh gitu, saling melengkapi. Nah di gereja pun kita adalah anggota. Di keluarga pun bukan anak buah kan, kita sebut anggota keluarga.
Ada suami di situ, ada istri, ada anak-anak di situ, atau siapapun yang ada di rumah. Mereka adalah anggota keluarga itu, saudaraku. Tidak berhak komplain di situ. Bukan lokasinya komplain di situ. Melainkan, ayo melakukan sesuatu kalau kita melihat sesuatu itu benar, saudaraku. Saya lebih singkat lagi, bahwa sorotan Nabi Yesaya ini berlaku bagi kita. Bukan hanya berlaku bagi jemaat orang Yahudi yang waktu itu berada di tanah Babel. Orang kita juga penting ini. Orang yang komplain melulu tidak akan kehabisan hal, saya bilang tadi ya, terus menerus. Tidak ada habis-habisnya. Jadi kita pun merefleksi diri sekarang. Apakah kita merasa sebagai orang ditinggalkan Tuhan? Apakah kita sudah mulai malas berdoa, nah udahlah Tuhan tidak dengar doa saya. Sudahlah Tuhan tidak pedulikan saya. Sudahlah pokok pergumulan ini kan udah bertahun demi tahun tetap aja begitu, udah malas gitu. Tapi dalam hati diam-diam menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan pilih kasih orang lain, dia tolong saya dibiarkan. Mungkin ada orang yang berkata demikian, saudaraku. Coba saya ajak kita membaca daripada komplain, daripada protes, daripada mengeluh. Mari coba kita belajar dari tulisan Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Kita ganti tuningnya ya, dari mengeluh menjadi apa? Ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, katakan amin. Amen. Ya, saya mau menyebut saya sukacita adalah hak segala bangsa. Amin. Ya, semua orang berhak sukacita. Anda berhak sukacita. Anda set hatimu untuk bersukacita. Ya, kita mudah kok. Mau bersukacita juga semudah mau mengeluh. Atau kalau mau berat juga, berat mengeluh ya berat juga bersukacita. Pilihan ada pada kita. Dan ayat 17, tetaplah berdoa. Doa adalah kekuatan. Doa adalah nafas orang Kristen. Doa adalah sarana kita berbicara dan berjumpa dengan Tuhan. Di dalam doa juga komunikasi dua arah. Tuhan bisa berbicara kepada kita kembali. Menolong kita, menguatkan kita, menjelaskan, memberi perintah, instruksi. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah itu dia. Dalam segala hal penekanannya. Tidak dalam sebagian hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Tuhan tidak mau kita ada menjadi orang mengeluh. Menjadi orang tukang protes. Nah saya garis bawahi di situ. B ayat 16. B ayat 17. M ayat 18. Jadi BBM kita adalah bersukacita, berdoa dan mengucap syukur. Di tengah kenaikan harga BBM ini enggak usah mengeluh. Udah, ini BBM kita adalah bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Ganti kebiasaan. Sama-sama katakan ganti kebiasaan. Kebiasaan mengeluh mulai stop. Ketika mulai tergoda kita mengeluh, ayo kita hentikan, jangan dilanjutkan. Kalau itu merupakan sebuah kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Kalau sebuah kata-kata yang sudah keluar itu adalah sesuatu yang berbisa gitu, ya dicabut, dibatalkan. Mohon Tuhan menganulir perkataan-perkataan itu. Sebab setiap perkataan adalah benih, saudaraku. Entah itu baik, entah itu jahat akan tumbuh pada waktunya. Akhirnya adalah stop complaining. Sama-sama katakan stop complaining. Ya, komplain untuk hal yang benar memang ada baiknya juga. Makanya tadi judulnya sebetulnya adalah jangan biasakan komplain, jangan biasakan mengeluh. Kadang-kadang mengeluh arti tertentu mungkin juga ada pentingnya ya. Misalnya di negara-negara maju ya, saya berkesempatan beberapa kali menyaksikannya. Di negeri-negeri seperti itu komplain atau klaim bahkan tuntutan atas hak kita atau kerugian yang tidak seharusnya kita alami, yang dialami oleh pelanggan. Kebiasaan itu justru memacu mereka untuk meningkatkan kualitas layanan. Ya, kami pernah rombongan di suatu negara, saudaraku, disajikan makanan yang tidak sesuai dengan kriteria menu itu, dan ada di antara kawan kami yang komplain. Akhirnya memang dibuktikan tidak sesuai menu yang ditawarkan atau dijanjikan. Akhirnya apa? Kami satu rombongan itu diberi kesempatan memilih menu lain sesukanya kita di restoran itu tanpa membayar lagi. Bahkan sebelum pulang kami diberikan gift-gift kecil untuk menyenangkan hati kami. Nah, yang begitu-begitu sih oke saja. Kalau kita komplain misalnya listrik selalu mati, oke saja.
Kita komplain tapi dengan cara yang benar kepada alamat yang benar. Nggak usah mati listrik kita komplain ke tetangga, apa gunanya? Kita mengeluh ke tetangga, apa gunanya? Kalau mau telepon sentral layanan itu, saudaraku. Nah, tetapi komplain sebetulnya, complaining, ini menjadi sifat dia. Komplain batas-batas tertentu oke, saya toleransi, tapi complaining itu menjadi habit. Sifat yang tadi sedikit-sedikit komplain, apa saja dikomplain. Nah, ini adalah perangai yang buruk. Yang tidak sesuai dengan buah roh yang seharusnya keluar memancar dari kita sebagai manusia baru. Itu bukan bagian dari buah roh. Coba kita cek. Apa itu buah roh menurut Rasul Paulus? Buah roh itu disebut kasih. Kasih bertentangan dengan complaining. Sukacita bertentangan. Nggak mungkin sementara kita komplain, sementara kita happy. Siapa yang bisa melakukan itu bersamaan? Bersamaan dia mengeluh, bersamaan dia gembira. Aku mengeluh sambil gembira, kan tidak bisa. Harus memilih salah satu. Jadi bertentangan sekali. Damai sejahtera. Bukan saja yang komplainer itu. Orang yang mendengar komplain-komplain itu pun bising, saudaraku. Tidak mengalami damai. Siapa yang bisa tahan menghadapi orang komplain tiap hari? Saya sendiri, saya bukanlah pendeta yang baik sekali, saudaraku. Saya tidak tahan kalau ada orang yang komplain terus. Mengeluh terus. Nggak sanggup mungkin kapasitas diri saya untuk menerima itu. Bukan saya tidak peduli, saya juga peduli komplain orang. Tapi kalau kita jumpa dengan dia itu lagi, kita pada batas tertentu tidak tahan menanggungnya, saudaraku. Tidak ada orang suka berkawan dengan tukang komplain. Berarti tidak mendatangkan damai sejahtera. Buah roh lain adalah kesabaran. Nah, itu udah bertentangan sekali. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Bisakah orang yang tukang protes sekaligus lemah lembut? Penguasaan diri, udah jelas ini jebol penguasaan diri. Tidak ada penguasaan diri, saudaraku. Ingin menguasai orang lain, ingin menaklukkan orang lain, bukannya menaklukkan diri sendiri. Jadi stoplah complaining ini, karena ini tidak sesuai dengan buah roh. Belajar kita melihat segala sesuatu dari perspektif ilahi. Dari perspektif Allah maksudnya. Cara pandang Allah. Maksudnya bagaimana? Bahwa di dalam segala keadaan Allah punya maksud. Kalau kesukaran yang kita alami adalah karena kesalahan kita, itu berarti tekanan atau situasi itu harus menjadi refleksi bagi diri kita. Menyadarkan kita, menjadi cermin. Oh iya, saya harus berubah. Iya, harus saya membereskan sesuatu. Betul, saya mungkin mempunyai hak ini. Tapi betul juga, saya juga jangan lupa. Saya juga melalaikan ini. Dan kita ada koreksi, saudaraku. Demikian juga kalau ada situasi yang memang benar-benar berat yang tidak sepatutnya kita alami. Tetap Tuhan punya maksud baik. Tetap punya maksud baik. Mungkin di luar pengetahuan kita, lewat itulah kita nanti akan diasah Tuhan, karakter kita bertumbuh berkembang, dan kita semakin kuat. Kita semakin dapat terpuji dan teruji, dapat diandalkan, dapat dipakai lebih luas bagi kepentingan kerajaan Allah. Jadi saudaraku, hari ini renungan kita sederhana. Mari jangan biasakan diri mengeluh. Jangan biasakan diri mengeluh. Amin, saudaraku. Haleluya. Kembali kepada cover khotbah kita ini, judulnya Jangan Biasakan Mengeluh. Ada sawah, ada berkat Tuhan, ada di mana-mana. Percayalah, tidak perlu kita menghabiskan hidup kita dengan mengeluh. Sebab kita lihat ataupun yang belum kita lihat, semua rancangan yang baik datang dari Tuhan. Tidak pernah punya maksud buruk atas kita. Terima kenyataan, saya percaya jika kita melaluinya dengan cara perspektif ilahi, kita akan melihat maksud dan rencana Tuhan di balik setiap kesukaran yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangat hari Jumat pagi, semangat penuh berkat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Jumat pagi ini kami tersambung secara online dengan kawan-kawan kami seiman, saudara kami seluruhnya GBI Avia dimanapun berada maupun siapa saja yang bergabung dengan kami lewat YouTube ini. Tuhan, kami bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini dan boleh merefleksi diri kami, dan kami berkomitmen, kami bertekad untuk menghindarkan sifat mengeluh, komplain dan protes. Kami mau menggantikannya dengan mengucap syukur, senantiasa berdoa dan bersukacita. Itulah buah roh
yang ada pada kami yang dikehendaki oleh Kristus terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari penuh berkat. Harinya Tuhan, kami akan memasukinya dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan berjalan dengan kami, segala yang baik akan kami terima di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, akhirnya saudaraku, kita akan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan dengan Roh Kudus besertamu besertaku mulai pagi hari ini, esok sampai selama-lamanya. Rahmat Tuhan selalu baru, tak berkesudahan turun atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Salam bagi kita.